Keterampilan dalam melakukan anamnesis sebagai seorang calon dokter sangat penting untuk kita ketahui. Dengan melakukan anamnesis ditunjang dengan pemeriksaan fisik yang baik, maka diagnosis dapat kita tegakkan dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Harun Iskandar, spesialis paru konsultan, akan memperagakan bagaimana cara kita melakukan anamnesis di bidang respirasi. Pada anamnesis, format yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah data pasien, yang kedua adalah keluhan utama pasien, yang ketiga adalah keluhan penyerta dan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat penyakit sebelumnya, dan juga riwayat psikososial pasien. Nanti akan kita tampilkan pada segmen berikut. Selamat pagi. Pagi, Dok. Saya Dr. Harun. Mia, Dok. Dokter yang akan memeriksa Ibu pada pagi hari ini. Ibu Mia, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keluhan Ibu agar kami dapat menegakkan diagnosis penyakit yang Ibu Mia derita. Ibu Mia tidak perlu khawatir, informasi yang Ibu Mia sampaikan akan kami rahasiakan dan Ibu berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Apakah Ibu Mia bersedia? Bersedia, Dok. Saya akan mengambil beberapa data yang kami perlukan. Nama lengkap Ibu Mia? Harmia, Dok. Umur? 25 tahun. Alamat? Di BTP, Dok. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Anaknya berapa? 2, Dok. Apa keluhan Ibu sehingga Ibu datang ke dokter? Saya batuk, Dok. Batuk. Batuknya sudah berapa lama? Sekitar 1 bulan terakhir ini, Dok. Apakah batuk yang Ibu alami terus-menerus atau bersifat hilang timbul? Terus-menerus, Dok. Apakah batuknya dipengaruhi oleh cuaca dingin? Tidak, Dok. Apakah batuknya disertai dengan dahak? Dahak ada, Dok. Kalau dahaknya itu berwarna apa, Bu? Berwarna kuning, Dok. Berwarna kuning ya. Apakah Ibu ada riwayat batuk darah atau disertai darah? Tidak ada, Dok. Apakah keluhan Ibu disertai dengan sesak napas? Tidak, Dok. Apakah keluhan Ibu juga disertai dengan sakit dada? Tidak pernah, Dok. Kalau keluhan demam, Ibu pernah rasakan? Ada, Dok. Demam 1 minggu terakhir ini. Nah, apakah demamnya itu bersifat hilang timbul atau terus-menerus? Hilang timbul, Dok. Hilang timbul. Apakah Ibu ada keluhan berkeringat pada malam hari padahal cuaca tidak panas? Ada, Dok. Sejak kapan Ibu rasakan? Sejak 2 minggu terakhir, Dok. Bagaimana dengan nafsu makan Ibu? Nafsu makan saya turun, Dok. Kalau berat badan? Berat badan juga saya rasakan turun sejak 1 minggu terakhir ini, Dok. Berapa kilo kira-kira penurunan berat badan? Yang saya timbang 3 kg, Dok, turunnya. 3 kg. Ibu Mia, apakah Ibu ada riwayat berobat untuk keluhan yang Ibu alami saat ini? Saya pernah berobat, Dok, di puskesmas. Ibu tahu obat apa yang sudah diberikan? Saya tidak tahu, Dok. Oh, Ibu tidak tahu ya? Ya. Apakah Ibu ada pernah riwayat minum obat TB yang biasanya kalau diminum itu kencing berubah menjadi warna merah? Tidak pernah, Dok. Apakah pernah riwayat kontak dengan penderita batuk lama? Batuk lama, suami saya pernah batuk lama, Dok. Pernah batuk lama. Ya. Tapi waktu itu tidak ketahui diagnosisnya apa? Tidak, Dok. Tidak berobat. Ibu ada riwayat penyakit sebelumnya seperti diabetes? Tidak ada, Dok. Kalau Ibu Mia merokok atau tidak? Tidak, Dok. Bagaimana dengan suami Ibu? Suami saya juga tidak merokok, Dok. Baiklah, dari informasi yang Ibu Mia sampaikan, saya akan coba merangkum. Ibu Mia keluhan utama batuk sejak 1 bulan, ya, disertai dengan dahak berwarna kuning, tidak ada darah. Kemudian disertai juga dengan keluhan demam sejak 1 minggu. Ya, Dok. Dan sering berkeringat pada malam hari, padahal cuaca tidak panas, Ya, kurang lebih sejak 2 minggu. Ya. Kemudian juga Ibu Mia terjadi penurunan berat badan kurang lebih 3 kilo dalam 1 minggu terakhir. Tidak ada riwayat kontak dengan penderita TB, tapi pernah
kontak dengan suami yang batuk lama. Iya, Dok. Dari informasi ini ada yang Ibu Mia ingin tambahkan? Saya rasa sudah cukup, Dok. Baiklah Bu Mia, kalau tidak ada informasi tambahan, kami akan melanjutkan ke pemeriksaan fisis. Baik, Dok. Terima kasih. Demikian tadi cara kita melakukan anamnesis di bidang respirasi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, anamnesis bukanlah proses wawancara. Seperti seorang kepada orang lain melakukan wawancara, ketika dia bertanya, dia lalu menuliskan keluhannya. Anamnesis ada interaksi antara pasien dan dokter. Dan di situ ada empati kepada pasien kita. Kita harus hargai pasien dengan baik dan bijak. Makanya selalu pada saat kita melakukan anamnesis, kita selalu menekankan bahwasanya informasi yang akan kita sampaikan, yang Ibu sampaikan ini bersifat rahasia. Dan Ibu berhak ataupun Bapak berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Kemudian yang kedua, kadangkala keluhan yang pertama disampaikan pasien sebenarnya bukan keluhan utama pasien. Sehingga perlu kita menggali secara mendalam pada proses anamnesis. Itulah sebabnya ketika pasien menyebutkan keluhan utama pertama kali, kita tidak langsung menuliskan apa yang disampaikan pasien itu sebagai keluhan utama. Sebagai contoh misalnya, ada pasien yang kita tanya, apa keluhannya Ibu datang ke rumah sakit? Maka pasien itu menjawab, saya datang karena batuk. Tetapi ternyata dalam proses anamnesis kita mendapatkan bahwasanya yang menyebabkan dia datang ke rumah sakit adalah karena keluhan batuk darah. Maka sebenarnya keluhan utama pasien tersebut adalah batuk darah. Sehingga poin-poin ini perlu kita perhatikan dalam melakukan proses anamnesis di bidang respirasi. Sampai jumpa di segmen berikut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.